Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia telah menekan nota kesepahaman atau MOU baru tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika guna mengawal pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan bahwa nota kesepahaman baru tersebut untuk mengantisipasi keamanan terkait penyebaran disinformasi serta muatan yang dilarang di ruang digital dan telah ditandatangani pada 3 Oktober 2022 lalu. Staf Sus Kementerian Kominfo Republik Indonesia Ibu Rosarita Niken Widiastuti akan memberikan informasi selengkapnya untuk kita di hari ini dalam segmen Dialog Kominfo Newsroom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bu Niken. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Bilkis. Baik, Bu Niken, terkait dengan MOU Kementerian Kominfo dan juga Polri yang baru saja kita saksikan 2 hari lalu begitu Bu tentang pemilu. Kiranya bagaimana implementasi untuk di lingkungan Kementerian Kominfo sendiri Bu? Ya, jadi memang 2 hari yang lalu Kementerian Kominfo dalam hal ini Bapak Menteri telah menandatangani MOU bersama kepolisian. Jadi hal ini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik dengan didukung partisipasi dari peserta pemilu, juga segenap warga masyarakat secara maksimal, optimal, sehingga seluruh pihak-pihak terkait betul-betul melaksanakan pemilu dan menjaga proses pelaksanaan pemilu itu serta hasil yang legitimate, begitu Mbak. Jadi MOU ini adalah komitmen bersama untuk menjaga khususnya ruang digital agar ruang digital yang ada itu adalah ruang digital yang sehat. Dan sebetulnya ada beberapa bidang ya yang merupakan poin-poin MOU ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, bahwa MOU ini merupakan sinergitas. Ada 6 ruang lingkup nota kesepahaman, antara lain pertukaran data dan informasi untuk mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen-dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, serta bantuan pengamanan, penegakan hukum, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya manusia dari masing-masing lembaga, baik itu dari Kementerian Kominfo maupun dari pihak kepolisian. Begitu Mbak. Baik, dapat digarisbawahi bahwa adanya MOU antara dengan Kominfo dan juga dengan Polri ini untuk memastikan bahwa pemilu tahun 2024 akan berjalan secara baik dan optimal, dan juga ini untuk menjaga proses pemilu yang legitimate dan juga kondusif. Kemudian Bu Niken, rencana sosialisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo ini nantinya seperti apa Bu? Tentunya kita akan melakukan sosialisasi melalui berbagai segmen. Jadi untuk strategi komunikasinya, tentu kita akan menyusun konten atau pesan-pesan key message yang perlu kita sepakati bersama, tentunya antara KPU, pemerintah, kepolisian, yaitu bagaimana mewujudkan pemilu yang berkualitas. Untuk suksesnya pemilu ini perlu bersama-sama menjaga ruang digital. Jadi key message kita tentukan, setelah itu kita tentu akan memproduksi program-program baik melalui berbagai platform, yaitu platform media mainstream seperti radio, televisi, media cetak, tetapi juga kita
kita amplifikasi materi-materi sosialisasi pemilu ini melalui media sosial, media luar ruang, dan juga media-media tradisional ya, seperti pertunjukan rakyat, webinar, karena lapisan masyarakat kita kan beragam. Ada anak-anak muda yang bisa menangkap informasi, mencerna informasi itu melalui media sosial. Tetapi untuk masyarakat yang lebih senior atau di daerah-daerah 3T, pedesaan, kalau disampaikan melalui media sosial itu akan sulit dicerna, sehingga melalui media tradisional yang biasanya media tradisional itu tontonan sekaligus tuntunan bagi masyarakat, sehingga pesan-pesan pemilu damai dan juga pesan-pesan untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya secara luber itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Begitu, Mbak. Baik, melakukan pencegahan dengan memberikan atau menyusun key message kepada masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, kemudian memproduksi program sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat. Tidak hanya hal tersebut, nantinya Kementerian Kominfo akan mensosialisasikan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung, baik di daerah 3T maupun di daerah yang tidak tersentuh oleh digital, begitu ya Bu. Kemudian Bu Niken, untuk dua pemilu terakhir pada tahun 2014, kemudian tahun 2019, ini bangsa kita ini dihadapkan pada suatu ancaman, terancam pecah karena suatu keberpihakan. Apa harapan Ibu dengan adanya MOU yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan juga Kepolisian Republik Indonesia? Harapannya tentunya pemilu damai ya. Jangan sampai terjadi pada pemilu yang lalu terjadi polarisasi di masyarakat. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat bahwa dukungan yang penting untuk calon-calon yang menurut masyarakat sesuai dengan ekspektasi pemimpin mereka itu adalah di bilik suara. Jadi selain itu misalnya pada waktu-waktu sebelum pemilu, kami himbau untuk bisa menahan diri, apalagi tidak menyebarluaskan, mendistribusikan hoax, ujaran kebencian, black campaign, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kita sudah diberikan teladan oleh pemimpin-pemimpin kita. Walaupun masyarakat itu terbelah, terpolarisasi, tetapi pemimpin kita, baik yang terpilih, Bapak Presiden Jokowi, maupun yang waktu itu tidak terpilih, Bapak Prabowo, akhirnya bersatu. Jadi kalau kita mendukung dengan perasaan penuh kebencian, provokasi, ini betul-betul tidak ada gunanya. Karena yang kita dukung saja sudah rukun, bahkan saling bersinergi, saling mendukung, membangun bersama untuk Indonesia maju. Nah, kenapa kita yang sebagai pendukung ini berkepanjangan? Jadi masih ada stigma-stigma tertentu. Jadi hal seperti ini tentunya ke depan tidak perlu lagi dilakukan. Bagaimana kita mewujudkan pemilu berkualitas ini tanpa harus menyakiti pihak manapun. Kalau dulu kan sering ya terjadi di dalam WA grup keluarga, itu bahkan ada yang berantem di situ, kemudian live group atau keluar dari WA grup. Tidak hanya di keluarga, tetapi juga WA grup teman-teman seprofesi, WA grup yang lain seperti WA grup alumni dan lain sebagainya, kemudian terpecah. Nah, ke depan dukungannya adalah dukungan pada saat mencoblos saja. Boleh saja memberikan dukungan dengan narasi-narasi tertentu, tetapi
tidak perlu lagi provokatif, kemudian black campaign, ujaran kebencian, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Karena kita harus kembali kepada karakter masyarakat Indonesia yang bisa hidup rukun, bergotong royong, dan tentu kita hidup di alam Indonesia yang berbineka tunggal ika, sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbeda. Jadi apabila aspirasi politiknya berbeda, tidak perlu saling bermusuhan. Kita bisa berdamai. Kenyataannya pemimpin-pemimpin kita memberikan keteladanan yang luar biasa. Jadi stop untuk melakukan distribusi, mengupload informasi-informasi di ruang digital yang provokatif ataupun yang mengandung konten-konten negatif, khususnya ujaran kebencian, caci maki, penghinaan, dan lain-lain. Itu sudah tidak masanya lagi. Kita wujudkan pemilu yang damai, pemilu yang saling mendukung, tidak ada lagi permusuhan. Itu harapan dari kami tentunya. Baik, menahan diri untuk tidak menyebarkan hoaks agar situasi pemilu sebelumnya ini tidak terulang dan juga tentunya menciptakan pemilu yang damai. Berbicara sebelumnya mengenai dengan sinergi begitu Bu Niken, apakah nantinya masyarakat juga dapat bisa berpartisipasi untuk mengajukan aduan konten begitu misalnya yang mengandung black campaign atau konten yang dianggap negatif tentang pemilu 2024, kemana kiranya masyarakat dapat mengadukan konten tersebut Bu? Aduan konten bisa melalui aplikasi, judulnya sama, aduan konten, di websitenya Kominfo. Jadi nanti masyarakat bisa mengadukan apabila ada konten-konten negatif, provokatif yang tentunya melanggar undang-undang. Nah, kalau Kementerian Kominfo mempunyai kewenangan untuk menutup akun-akun tersebut, tetapi penindakan secara hukum adalah dari kepolisian. Jadi laporan itu selain bisa diaduan konten, juga bisa diadukan ke polisi siber atau polisi cyber di kepolisian. Nanti secara hukum atau secara penindakan undang-undang ITE ini, ujaran kebencian ataupun konten negatif, ditindaklanjuti oleh kepolisian, Kominfo yang bertugas untuk menutup akun-akun penyebar hoax dan ujaran kebencian tersebut. Baik. Yang akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo ialah hanya dapat menutup akun dan penindakan secara hukum ini melalui Polri. Kemudian apakah sudah dikoordinasikan dengan penyelenggara sistem elektronik private begitu Bu untuk melakukan penutupan akun demikian? Ya, jadi kalau Kementerian Kominfo itu sekarang kan Kominfo itu sudah memiliki cyber drone ya, yang akan membantu untuk mensuplai informasi-informasi tentang konten-konten negatif yang jumlahnya itu ribuan bahkan puluhan ribu atau jutaan situs serta akun penyebar konten negatif, baik itu berisi hoax, ujaran kebencian ataupun konten negatif yang lain ya, seperti pornografi, perjudian, penipuan, persekusi, radikalisme, kemudian terorisme, ini dengan cepat bisa ditapis, di-crawling oleh cyber drone 9 ini. Nah, sehingga kalau sebelumnya kan ya peralatannya masih belum secanggih yang sekarang lebih canggih ini, mudah-mudahan lebih cepat dalam penanganan. Karena satu informasi itu kalau sudah diupload, kemudian disebar di WA group atau di media sosial, yang membaca bisa ribuan, bisa puluhan ribu atau jutaan, ini cepat sekali. Jadi kalau dengan peralatan ini, tentu diharapkan akan cepat teratasi sebelum semakin banyak menyebar. Nah, Kominfo tidak hanya menutup akun, tetapi Kominfo melakukan literasi digital.
untuk memanfaatkan digitalisasi itu untuk hal-hal yang positif saja, untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan misalnya, atau nilai-nilai kebaikan, tapi juga untuk menambah income. Lebih baik kan media sosial HP kita bisa mendatangkan uang ya, dengan kita misalnya mempunyai produk tertentu, bisa kita promosikan di situ, atau kita bisa membuat konten-konten positif, bisa menjadi konten kreator. Itu akan menambah uang di saku kita, daripada hanya untuk ujaran kebencian. Bisa-bisa juga terkena Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Nah, mending mendapat 1 miliar misalnya dari UMKM mempromosikan produk, ataupun bisa juga dengan membuat konten-konten yang bagus, bisa konten untuk anak-anak, konten untuk memasak ibu rumah tangga, untuk UMKM. Ini kan hal-hal positif. Jadi mari kita biasakan menggunakan ruang digital itu untuk hal-hal yang positif, membawa keuntungan bagi diri kita, bagi keluarga kita. Jangan sampai justru menjadi kendala. Kalau sudah terkena Undang-Undang ITE, tidak bisa lagi berkarya. Jadi, dan untuk anak-anak muda juga, kalau sering menyebarkan hoax, mencari pekerjaan dimanapun akan susah. Karena apa? Sekarang ini tes-tes di kantor swasta ataupun pemerintah ada tes rekam jejak digital. Dengan gampang sekali di tracking. Biasanya seseorang ini misalnya calon yang akan masuk di suatu kantor, apakah sering menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau semacamnya itu. Nah, itu walaupun lolos tes yang lain, kalau rekam jejak digitalnya negatif ya susah mencari kerja. Jadi kita gunakan ruang digital khususnya di masa menjelang tahun politik ini untuk hal-hal yang positif saja. Ya, tidak hanya Kominfo yang siap untuk menyukseskan pemilu di ruang digital, namun harus dimulai dari diri sendiri untuk mulai merubah mindset bahwa tidak menyebarkan hoax lagi, melainkan dapat dialihkan menjadi kegiatan positif yang tentunya untuk mendukung suasana pemilu 2024 yang berkualitas dan juga positif. Terima kasih sekali lagi Ibu Rosarita Niken selaku staf sus Kementerian Kominfo Republik Indonesia yang telah bergabung kepada kami pada dialog kali ini. Terima kasih banyak Bu Niken, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.